ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله ودائما الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah, hanya kepada Allah dan yang bersambung dengan apa yang diridhai oleh Allah. Berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada jalan kita menuju Allah. Jalan kita menuju Allah yang paling parak dan yang paling cepat dan yang paling terang benderang, jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja kita berterima kasih lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus menerus kita berterima kasih kepada apa yang diridhai oleh Allah yang membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya nikmat ini perlu alat untuk mensyukuri nikmat Allah di alam yang zahir, lisan. Yang kada belisan kayak mana mengucapkan alhamdulillah. Jadi alat zahiriyah ketika kita hendak syukur kepada Allah, muntung itu selalu atau perbanyak muntung itu mengucapkan kata alhamdulillah. Ini alat untuk bersyukur. Alhamdulillah ini alat zahir. Ada alat yang batin. Alat yang batin itu adalah hati ingat ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Dua alat ini harus ada terus. Alat yang pertama lisan, alat yang kedua hati. Lisan ini selalu basah dengan zikrullah. Salah satu zikrullah yaitu ucapan alhamdulillah. Ya Allah, mudahan kita termasuk hamba Allah dan memakai dua alat ini untuk selalu bersyukur kepada Allah, yaitu mulut atau lisan dan hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Apabila sudah tahu bahwasanya ini alat untuk kita bersyukur kepada Allah, yaitu lisan kita alat untuk bersyukur kepada Allah, dijaga lisan ini daripada segala yang menjauhkan kita daripada fungsinya untuk bersyukur kepada Allah. Jauhkan lisan ini dari sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Jauhkan. Kenapa? Karena lisan alat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita kalau menjaga lisan kita lah. Bahkan iman seseorang itu bisa tergantung dengan lisannya. Seberapa baik lisannya itu mengeluarkan kata-kata yang mulia, sebaik itu juga imannya di sisi Allah. Al-muslim man salim al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang yang bujur-bujur beragama Islam, lain Islam KTP, Islamnya itu menyatu dengan jiwa raganya, pasti inya menjaga daripada lisannya dan tangannya daripada menyakiti hamba Allah Subhanahu wa taala. Lisan muntung dijaga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Seandainya ini diamalkan di kampung, kada bakalan ada nang bekalahian, kada bakalan ada nang besangkalan, kada bakalan ada nang bakalah ada yang berbeda pendapat yang mau olah jadi perseteruan yang kada bagus. Apa garang penyebabnya? Muntung kreatif. Kita kadang-kadang nyebut muntung pada bagus lah, karena ciptaan Allah. Muntungnya kreatif benar. Katuju menyambati orang. Seandainya mengamalkan man kana yu'minu billah, siapa yang betul-betul beriman lawan Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, karena di hari kiamat amuninya beriman, falyaqul khairan. Muntung di bawah berpandang yang bagus-bagus saja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Amunnya kada berdiam, amunnya kada berdiam, berpandai. Amunnya kayak itu, amunnya sudah ada yang bermanfaat lagi, sudah berdiam. Ucapakan sesuatu yang baik, amunnya kada baik, berdiam.
ini bermanfaatkah gasan aku dunia akhirat kada kah? Amunnya kada bediam amunnya begaya beniatkah kada kah? Jangan terlalu benar begaya beniat gasan menghimungi umat baginda Muhammad, tapi jangan overdosis. Ada juga niatnya supaya muntung ini terjaga daripada ini tujuannya untuk alat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan, makanya jarang ulama apabila bepandir itu diibaratkan seperti pitboh, perak, bagus benar kata-katanya nih. Badiam itu ibarat emas. Badiam itu ibarat emas. Ya beda jauhnya bepandir bagus benar, tapi kena ada aja yang tersalah-salahnya tuh karena terlalu banyak bepandir. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tujuan dijadikan Allah Ta'ala muntung itu ada 4. Tujuannya yang pertama zikrullah, mengingat Allah, subhanallah, ingat lawan Allah, walhamdulillah, syukur lawan Allah, Allahu Akbar, pengagungan kepada Allah, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berselawat lawan Sayyidina Muhammad. Muntung tadi bawa nama itu aja. Makanya Al-Imam Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah disebutkan di sana bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab itu sidin ketujuh mengulum batu. Kira-kira kalau ada gulaan, kalau bahari jangan ada gulaan, so di kolom Sayyidina Umar lah. Jadi batu. Dan diumpati juga caranya Sayyidina Umar ini dalam kitab situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq berapa tahun. Jadi sidin itu ketujuh mengulum batu. Nah di kolom kita kada kau batu gulaan. Ya, membuatnya batu nah. Jadi batu, mau apa batu? Jadi dicabut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kayak itu juga. Jadi pas hendak sembahyang keluarkan sidin batu. Pas hendak makan keluarkan sidin batu, kalau hendak taguk batu dimakan. Pas hendak guring cabut, atau pas hendak dakwah ilallah menyampaikan kebaikan hanyar sidin ambil batu. Selain itu batu itu ada terus di muntung sidin selama berapa? 12 tahun. Manakah batunya itulah berkah benar batunya itulah di muntungnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan di dalam kitab situ sidin berdoa lawan Allah. Kenapa? Doanya laitani kuntu akhras. Seandainya ya Allah pian ini memberikan ulun ini bisu illa an dzikrillah, kecuali zikir lawan Allah. Ada jadi bisu misalnya la ilaha illallah bisa juga pandir. Sekarangnya hendak pandir bisu pada kau pandir. Pokoknya yang selain daripada zikrullah jangan pandirakan ulun sampai Sayyidina Abu Bakar berdoa nang itu batamanna ya laitani kuntu akhras. Seandainya nyaman benar jadinya sidin, namun aku ini bisu aja sudah, kecuali aku kada bisu kecuali aku zikrullah, kecuali aku zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama zikir dijadikan montong nih gasan berzikir, berselawat kepada Sayyidina Muhammad, istighfar kepada Allah. Itu yang pertama, zikir aja kah? Yang kedua, qiraatul Quran. Tujuan dijadikan montong itu untuk membaca Al-Quran. Yang kada bisa belajar, tampulu ada yang melajari, tampulu ada yang mengajari, jangan supan kena ketahuan orang salah kan itu baca-baca nah kayak itu guru aja gugup hanya sebaris hampir sudah gengsinya tinggi benar. Kenapa kayak itu? Orang ketika salah himong, ketika salah tuh himong,
Orang yang kada bisa belajar Al-Quran ingin membacanya tabata-bata 2 kali lipat daripada orang yang bisa belajar. Orang tuh bisa mengaji, bisa lancar membaca Quran. Ini diberi 1. Orang yang tabata-bata ini 2. Kenapa kesungguhan itu hendak belajar? Jangan sopan, rahmannya jangan sopan, baca. Umpatan banyak kalau dia umpatan kalau lah. Korea jangan gak ada baca Korea, biar aja salah apakah? Ya, biar aja salah. Malah lagi katucu yang salah daripada yang bujur. Yang bujur tuh kalau pindah-pindah merasa bujur pula kan, merasa bisa benar sudah. Orang ada aja hikmahnya ketika ditagur perguruan tuh, salah, bujuri lagi. Oh supaya menghilangkan sifat takabur. Oh aku disir salah juga, karena ada bujur lagi membaca Al-Quran. Yang kedua gasan membaca Al-Quran. Paling kada sehari itu baca Yasin enggak, jangan kada. Atau kadang baca Yasin juga, baca Waqiah kah, imbah asar. Kadang baca Waqiah juga, tabarak kah, imbah isa saya. Al-Quran jangan kada dibaca. Muntung nih gasan membaca Al-Quran sudah nyata-nyata di hadapan kita mukjizat yang paling besar di hadapan kita. Lalu kita diberi Allah Ta'ala nikmat kau bepandir, nikmat kau ucapakan, belajar apa yang paling afdal kalamullah. Paling afdal itu adalah kalamnya Allah. Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu. La yumallu sama'uhu. Kada pernah orang itu mendengar Al-Quran inya merasa kada nyaman. Mun orang merasa kada nyaman mendengar Al-Quran berarti pendengarannya yang cacat. Pendengaran hatinya yang cacat. Belajar Al-Quran. Ini ada nih agenda membaca Al-Quran lah. Baca bur. Nahwas di rumah hadangi mendengarkan jin al-mustami' syarikun liqa'il. Pian adalah mahadangi orang membaca, inya membaca ulang kali dibaca setiap huruf yang inya baca. Ketika pian bujur-bujur mendengarkan, inya dapat pahala, pian jin dapat pahala juga. Kalau inya yang mengaji dapat pahala, kada yang mendengarkan dia dapat pahala. Hadis Sayyidina Muhammad, al-mustami' syarikun liqa'il. Orang yang mendengar itu setara atau sama dengan orang yang membaca. Itu fadilahnya orang membaca Al-Quran. Mendengarkannya berpahala, melihat Qurannya berpahala, membacanya berpahala, membawanya berpahala asal wudu. Luar biasa mukjizatnya Sayyidina. Ada gisi alatnya sudah, syukuri nikmat alatnya ini baca Al-Quran. Baca bur. Mudahan dapat syafaat Quran yang umpat belajar Al-Quran. Beniat ulun hendakna mensyukuri nikmat mukjizat terbesar Sayyidina Muhammad. Paling kada belajar dulu. Kada ada istilah terlambat. Ulun hanya ikro gula biar aja. Bagus yang belajar ikro daripada sudah bisa tapi kadang baca. Apalagi lebih baik orang yang belajar ikro, inya belajar dan inya membaca lebih baik daripada orang yang hafal Quran tapi inya kadang membaca Al-Quran. La ilaha illallah. Apalagi sekedar lancar aja baca tapi kalau kita baca juga itu jadi merasa lancar, merasa bujur sudah kada mau bujurakan. Ini orang akun belajar. Niatnya belajar. Kada ada istilah terlambat lah. Ibnu Mandah itu belajar umur sidin sudah 65 tahun kalau kada salah. La ilaha illallah. Ibnu Hajar berapa umurnya, pembabal benar. Umajar guru guru ada mau jadi ada mau jadi kali benar huruf tuh Korea nggak ada bekar kali benar kayak apa ayo belajar asal jangan kok disambat iya aja nih itu tersalah nih itu ini kan pada bujur ngarinnya nih itu gurunya yang tersalah kayak apa jadi kok jadi terkaya gitu terpaling itulah. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga dakwah ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Untung di rumah lawan bini lawan anak sudah dibawai anak itu yang bagus-bagus. Bini ayo kita sembahyangan.
Dakwah ilallah ketika keluar rumah ada melihat kekawanan, ada melihat siapa, kayak apakah caranya? Makanya dakwah ilallah itu wasi', luas, caranya tuh luas, ada bisi alat untuk, tapi jangan juga terlalu anu badan lah, menyakat tapi bisa jangan juga kita timbul haram-haram aja. Nih melihat orang pina tetawaan baik, bapak yang tetawaan baik di ibadah, ini tawaki orang pakai batu. Harus bisi cara yang bagus. Maksudnya ada orang nih bina kada karuan syaribai. Sini sanak kita main makan nasi kuning nih. Sini aku nukarakan nasi kuning. Untung tuh bagus jadinya, terpakai jadinya kalau lah. Sini sanak aku traktir kamu nak mana? Sanak sini kita mau makanan. Namun untung tetap pakai jadinya gesan dakwah ilom apalagi jadi bos melihat bawahan pina pusak beri duit kan 10.000 seorang sini kumpulan 10.000 seorang rumah itu dakwah muntung lawan hal-halnya La ilaha illallah. Yang terakhir, untuk itu digunakan untuk yang bermanfaat dengan urusan akhirat dan urusan dunia, muamalah. Misalnya ada kau apa ada pepandir lamun orang berjualan. Tapi pulang di sana digaris bawahi oleh Imam Ghazali, pemanfaatan dunia tadi yang membawa inya kada melupakan dengan urusan akhirat. Bujur pong harat pepandir harat nih apa ngarannya nih orang berdagang itu apa harat apa orang berdagang tuh pandir harat apa biasa apa ngarannya menego harat menego harat benar payu benar hanya kada tahu bersedekah kada mau itu tak salah pulang muntungnya itu harat akhirnya banyak bisi ujungan membantu majelis taklim, membantu pondok pesantren, membantu masjid. Empat itu yang empat itu. Hanya kita masukkan hadisnya nih bahaya benar muntung ini bahaya. Namun selain daripada yang empat itu, selain daripada yang empat, pasukutu afdal, berdiam itu lebih bagus. Berdiam. Jangan sampai berdusta. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang ke-42, lebih pada 40 sudah hadis kita nih 42. Kafa bil mar'i kadiban, cukup orang itu ditulis dan dicap sebagai orang yang pendusta. Ayu haditsa bi kulli ma sami'nya itu berbicara dengan apa yang inya dengar langsung inya ucapkan, inya habari orang lain. Cukup orang itu sebagai pendusta, amunnya ada habar langsung diibadahinya orang lain. Coba habar itu dicek dulu, dicek dan dicek dulu bujur ada habar nih. Isuk maskur kawin ya. Sekalinya di grup sudah tumbur. Ada yang kada mau cek dulu bujur kada maskur. Kada bujur jenahan. Jangan kada boleh. Apa yang ini yang bahasa orang ini hoak. Kada boleh. Orang yang ketujuh hoak itu orang yang dicap ditempel oleh baginda Muhammad sebagai pendusta. Ini kada bersyukur atas nikmat muntung yang Allah Taala ciptakan gasaninya. Kafa bil mar'i kadiban, ingat akan namun ada habar bin habar jangan langsung dianak di status. Habar bin habar amunnya apa toh perkataan ulama tuh dicek. Makanya ulun kada gampang mencek dulu perkataan ulama tuh ulun anak di status kecuali bujur kada di residen itu. Bujur kada dicek dulu kalau pina kada, kalau pina lain, kalau pina sekalinya lain sidin, sekalinya guru fulan yang berpandil kayak itu kan lain ngarannya. Maka kita madahi dari Imam Ghazali jara sekalinya yang berpandil itu Imam Nawawi. Bujur dulu dilihat kata. Makanya supaya jangan kabar itu jangan terdustai orang. Dicek dulu bujur kada nih.
Kamu yang mencatat dari peguruan dari habar langsung diolah jadi kata-kata itu langsung ada apa-apa itu masuk banyak saksinya. Oh guru tadi yang mau pandir itu kan udah jadi masalah. Banyak saksinya. Cuma diolah jadi agenda benar jadi supaya dikekalkan. La ilaha illallah. Atau amun hendak potong kalimat tersebut dari ulama siapa, nah sebarakan itu misalnya kata-kata oh ini emang mendengar langsung dari Sidin, mendengar nah ini perkataan Sidin, kada jar-jar lagi, kada jar-jar lagi, ada menukilnya itulah ya, supaya kita jangan dianggap oleh Allah di sisi baginda Muhammad kita itu sebagai pendusta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup di dalam kitab Syarah Marakil Ubudiyah, syarahnya Bidayatul Hidayah. Syekh Nawawi ini sudah luncek di dalam kitabnya lah, langsung. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa pendiam benar orangnya aja bagus. Kenapa jadi pendiam benar orang tuh aja bagus saja. Kalau pangnya kada pendiam makanya wah inilah pendiam tuh namanya kada bagus. Diolah supaya pemikiran orang itu pendiam itu jelek benar, padahal mangkana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairun aw liyasmut. Syaitan hendak menghapuskan hadisnya itu nah supaya orang kada mengamalkan itu. Orang pendiam disambatnya kada bagus. Kenapa itu kurang akal? Orang itu pendiam benar aja bagus benar. Jadi itu Sayyidina Muhammad yang menganjurkan ini di dalam Syarah Marakil Ubudiyah. Orang yang pendiam bahwa diam itu mengandung 7.000 kebaikan. 7.000 kebaikan. Yang 7.000 tadi disingkat menjadi 7 perkara. Jadi setiap perkaranya dihitung 1.000. Yang pertama, diam adalah ibadah tanpa usaha. Berdiam. Ada orang bepandiran yang pina kada karuan berdiam. Nya be ibadah, berusaha kada. Kalau panguntungnya kerimut kada jua berdiam. Berdiam mainnya kada apa-apa, hendak berdiam benar. Pada dong campur. Diam adalah ibadah tanpa usaha. Itu yang pertama, itu bandingannya 1.000 kebaikan yang Allah Ta'ala andak ketikanya berdiam dan orang lain berpandir. Ketikanya berdiam 1.000 kebaikan Allah Ta'ala andak di dalam jiwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, perhiasan tanpa permata. Indah benar orang berdiam tuh. Sekalipun inya kada diliputi oleh intan permata. Tuh. Perhiasan tanpa permata itu orang yang pendiam. Yang ketiga, kemuliaan tanpa raja. Ini ada raja tapi nya pendiam benar orangnya. Tapi di sisi Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Inya itu di antara orang-orang yang mempandir, yang pendiam itu adalah sang raja. 1.000 kebaikan di sana, 1.000 kemuliaan yang inya dapat ketika inya berdiam. Yang keempat, benteng tanpa penjaga. Benteng inya berdiam tuh benteng sudah jangan bepandir, sak bepandir bisa dipukuli orang. Atau nyatak bepandir bisa salahkan orang. Toknya bepandir, pak bepandir. Oh sekalinya ada yang tersinggung. Oh ada benteng apa yang membentenginya? Padahal ini ada penjaga kada. Itu pang diam itu pang. 1.000 benteng yang akan membentenginya ketika inya berdiam. Yang kelima, tidak butuh alasan manusia. Nya kada perlu alasan manusia. Dihargai manusia juga ada hendak. Minta lihatan manusia kada hendak. Kalau minta supaya oh bagus benar jar artinya pemikirannya. Oh bagus benar jar kata-katanya. Oh bagus benar jar apa nih EQ-nya. Kada minta alasan manusia berdiam. Tapi jangan juga kena berdiam tuh, ada juga tempatnya lah nang kada bagus ditakuni guru apa hukumnya di kelas misalnya kamu sudahlah murajaah berdiam aja
Bungul nih tuh ngarannya kada jauh-jauh. Guru betakun bertiga, anu cara 7.000 kebaikan guru aja, maka berdalil pulang. Oh bahaya gini kada paham nih nek. Atau kena guru menelpon berdiam aja, gara-gara mendengar ini aja berdiam aja, kada menjawabnya itu tersalah nih, kada paham ngarannya nah. Ketika orang mengajak bepandir tapi seadanya amunnya kawa ketika bepandir, ketika begaya puninya begaya itu. Makanya ulun lancak memperhatikan guru kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kada ada sedih itu bepandir kecuali dakwah ilallah, membawai orang di jalan Allah. Makanya ketika sidin pandir sidin kada lain kecuali dakwah ilallah, hal sidin pun dakwah ilallah. Hal sidin itu mulanya siakan dasar kada tepi pandir. Amunnya ada guru Habib Tuha yang membawa sidin pandir, ada kena tak keluar tuh abiat yang syair Habib Ali Habsyi, siapa itu tuh amunnya perkumpulan berkumpul tuh dia dakwah ilallah, membawai orang baik, menyenangkan hati orang lain, berguna gesan akhirat orang lain, berguna gesan akhirat kita. Mbah Pangjo kayak apa kada bepandir, biar lo hendak datang udah guru hendak minta banyak kada bepandir lah. Guru ya ulun hendak tempat belajar, guru ulun hendak betakun, amun kada betakun kada bepandir kayak apa berdiam menjadi datang udah guru. Nah aja guru datang berdiam nih apa kisahnya anak bapak nih? Betakun. Itu kesan akhirat, caranya amun kesan dunia ada orang bertukar berdiam menjadi toko. Orangnya aja lah, hendak nukar apa baju berdiam aja yang penjual tadi itu bumbulan ini udah paham adanya nih lah. Nah itulah tidak butuh alasan manusia kada kenapa gerang inya diam tadi, kada perlu inya minta hargai orang, tidak perlu. Yang keenam, memperoleh kemuliaan malaikat katiben. Malaikat ini inya ada merasa risih dengan terlalu banyak. Kenapa gara amunnya terlalu banyak bepandir? Man kasura kala tuh siapa yang banyak bepandir kebiasaannya bepandir harus kada berhati-hati. Nantinya salahnya banyak badar. Khususan bebinian lah jangan terlalu banyak bepandir. Zikrullah aja. Atau yang baik-baik aja banyak ada berdiam. Wanya kena datang sana pandir pula. Berarti aja banyak mana salahnya. Itu muyuhi malaikatnya, malaikat katiban yang menulis ini, yang menulis uyuhan, menulis kalau kekari salah aja ini. Yang terakhir, menutup aib kita. Aib kita tuh tertutupi dengan kita berdiam. Bahano gara-gara seorang juga harus tahu seorang bakas menjablay bahari. Gara-gara seorang juga pandir. Misal di sini kada insyaallah. Di sini alim-alim berataan, di sini wali-wali berataan di sini. Nah neta, jadi aib kita tuh tertutupi. Ya Allah, mudahan kita diampuni dosa-dosa kita berataan yang baharilah. Mudahan Allah Ta'ala jaga lisan kita berataan insyaallah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan lisan kita menjadikan lisan kita kada lain untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan bermanfaat lisan umat baginda Muhammad, dan bermanfaat untuk urusan akhirat dan dunia kita yang membawa kepada akhirat dan mudah-mudahan lisan kita ya Allah jadikan lisan kita sebab menuju kepada ridha Engkau ya Allah. Mudah-mudahan lisan kita ya Allah, muntung kita ya Allah, jaga daripada segala yang Engkau benci ya Allah, daripada dusta ya Allah, daripada gibah ya Allah, daripada mengadu domba ya Allah, daripada menyambati hamba Engkau ya Allah. Jauhkan kami daripada itu berataan, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Dan ini mudah-mudahan hari ulang tahun yang ke-69 Mbah Uti. Siapa ini? Ya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, walafiat, hajat qabul beliau insyaallah dunia akhirat bisri Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.